Tahukah kamu, gereja bukanlah hanya sekedar bangunan fisik tempat umat Kristiani berdoa saja, tetapi gereja memiliki arti yang lebih luas daripada itu. Gereja didirikan atas dasar kehendak dari Yesus sendiri. Yesuslah yang menginginkan pendirian gereja. Matius 16 ayat 18 mengatakan bahwa Yesus akan mendirikan jemaatnya di atas batu karang, yakni Petrus, sang kepala rasul itu sendiri. Dan bersama dengan ke-12 rasul yang lainnya, gereja terus berkembang hingga saat ini. Dan tahukah kamu, tugas dari Yesus itu senantiasa dipelihara oleh gereja. Apakah tugas yang dimaksud itu? Tugas yang dimaksud itu terdapat dalam Matius 28 ayat 19. Yesus memerintahkan dan mengutus ke-12 rasulnya untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya dengan membaptis semua orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tahukah kamu bahwa setelah kematian Yesus, para murid mengalami ketakutan dan kecemasan? Ya, mereka takut dan cemas karena guru mereka telah dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Mereka selalu bersembunyi dan mengunci pintu-pintu dan jendela. Kita bisa melihat dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 19. Sukacita dan harapan datang lagi ketika mereka tahu bahwa Yesus telah bangkit. Lebih lagi ketika kenaikan Yesus, Ia menjanjikan Roh Kudus pada para murid yang akan memberikan kuasa untuk bersaksi. Kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Kebaruan hidup Kristiani sungguh terjadi ketika Roh Kudus yang dijanjikan itu turun ke atas para rasul dalam rupa nyala api. Para rasul kemudian memperoleh keberanian untuk mewartakan Yesus yang telah bangkit. Tahukah kamu bahwa yang diwartakan oleh para rasul setelah kenaikan Yesus ke surga adalah pengalaman hidup mereka bersama Yesus? Apa buktinya? Buktinya ada di Kisah Para Rasul. Di sana tertulis bahwa mereka selalu berkumpul bersama untuk berdoa dan memecahkan roti. Mereka juga melakukan banyak sekali mujizat. Mereka juga tetap menjaga jumlah mereka yang udah hilang satu semenjak kepergian Yudas Iskariot. Mereka memilih Matias untuk menggantikannya. Tapi tahukah kamu bahwa dalam pemilihan itu rupanya ada syaratnya? Syaratnya adalah orang itu harus hidup bersama para rasul semenjak pembaptisan Yohanes sampai hari kenaikan Yesus ke surga. Dalam Kisah Para Rasul terdapat tulisan tentang Rasul Paulus mulai dari pertobatannya hingga misi-misinya. Tulisan tentang Rasul Paulus ini mendominasi Kisah Para Rasul karena Lukas sang penulis adalah teman sekerjanya. Tahukah kamu bahwa dalam perutusannya sebagai rasul, Paulus menjalankan 4 perjalanan misi. Dalam perjalanan misinya, ia juga banyak mendirikan jemaat seperti di Galatia, Efesus, dan Korintus. Tahukah kamu bagaimana cara Rasul Paulus memelihara jemaat bentukannya? Yang pertama, Rasul Paulus mengadakan beberapa perjalanan misi ke Yunani, Italia, dan sekitarnya. Dalam perjalanan misi tersebut, umat-umat bentukannya mengalami persoalan-persoalan dalam dinamikanya. Kemudian Rasul Paulus dengan wejangan-wejangannya memberikan jawaban dan tanggapan atas permasalahan-permasalahan tersebut. Yang kedua, akhirnya permasalahan-permasalahan tersebut pun dapat diselesaikan berkat usaha kerja keras Rasul Paulus beserta seluruh jemaat di daerah-daerah tersebut.